Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Selamat malam pemirsa, hampir 2 minggu ini Kementerian Kominfo dibuat tidak berkutik setelah Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang berada di Surabaya diretas oleh hackers, kelompok hackers yang bernama Brand Cypher, dan banyak aktivitas kementerian yang terganggu, diantaranya aktivitas keimigrasian, kemudian ada 282 kementerian lembaga daerah yang juga menyimpan data di sini juga terganggu, terkunci datanya di sana, dan selain itu dikhawatirkan data-data ini tidak bisa lagi digunakan. Nah, awalnya memang sang hacker meminta tebusan 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131 miliar rupiah. Tapi belakangan, tepatnya Rabu kemarin, pihak hackers mengatakan akan memberikan kunci secara cuma-cuma untuk mengenkripsi akses ke data ini secara cuma-cuma. Dan pertanyaan kemudian adalah bagaimana masa depan data nasional kita, apakah akan terjamin keamanannya? Kami akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di dua sisi malam hari ini. Baik, sudah ada di sebelah kanan saya Bapak Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala BSSN. Selamat malam Pak Dharma, yang juga pengamat geopolitik global ya Pak ya. Selamat malam Pak Dharma. Dan di sebelah sana ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS. Selamat malam Pak. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sarwoto Atmo Sutarno, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia. Selamat malam Pak Sarwoto. Dan juga ada teman-teman mahasiswa ini dari UNJ, kemudian dari BSI, selamat malam, dan dari Telkom. Ini juga ada calon-calon pakar IT ini di depan saya nih. Saya juga nanti akan ikut menyimak diskusi malam hari ini ya. Baik, sebelum kita berdiskusi Bapak-Bapak, ini kan informasinya memang hackersnya memberikan secara cuma-cuma begitu kunci enkripsi untuk data-data yang dihack kemarin. Dan update terbaru hari ini, Dirjen Aplikasi dan Informatika, Dirjen Aptika, Bapak Samuel Pangerapan itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di Kementerian Kominfo. Secara jelasnya apa yang disampaikan, kita simak terlebih dahulu pernyataan yang berikut ini. Berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Bagaimana Anda merespon mundurnya Dirjen Aptika yang tadi mengatakan saya bertanggung jawab sebagai pengampu di kementerian ini, Kominfo? Saya kira tidak cukup mundur ya, karena persoalan sendiri harus dicari jelas masalahnya, kemudian dicarikan jalan keluar agar ke depan sistem ini berjalan dengan sebaik-baiknya, terlindungi dengan baik, dan kemudian tidak rentan terhadap serangan kembali. Jadi ini mengapa ada suatu kecolongan di mana ada ransomware masuk, karena pada saat proses migrasi itu tidak proper gitu. Oke, sampai di situ dulu Pak Sarwoto. Pada saat migrasi tidak proper, Pak Dharma sebagai orang yang pernah berada di BSSN, boleh digunakan mic-nya Pak. Ketika melihat ini, tadi disebutkan ada penyedia, ada penyelenggara, ada tenan. Kalau saya sih pengen tahu langsung nih kelalaiannya di mana. Kalau Pak Sarwoto bilang kan nggak bisa langsung cari siapa yang salah, tapi dari sana bisa dilihat kan sebenarnya ini kelalaian ada di mana. Ketika proses migrasi ada kemungkinan di situ. Kalau Anda melihatnya? Ya, pertama-tama saya menyampaikan rasa respect kepada sahabat saya, Pak Semi. Ya, kami adalah counterpart yang selama ini sering bersama-sama conference di luar negeri. Kami sama-sama tahu beliau berada di pihak mana, saya berada di pihak mana. Ya. Berbicara tadi yang Mbak sampaikan tadi, saya lebih tertarik untuk menyoroti gini. Kita mau menyelesaikan masalah atau sekedar membahas masalah? Kalau kita kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus kembali mencari akar masalahnya. Betul, makanya harus kita bahas kan. Persoalannya banyak yang tidak mengerti akar masalahnya. Akar masalahnya yang dibahas, oh dia punya aplikasi, oh manusianya
Oh, teknologinya. Ya. Kita bagi dulu. Yang mana kita mau selesaikan dulu? Oke, kalau dari teknologinya, Kalau keamanannya. teknologinya, pertanyaannya, teknologi buatan siapa? Oke. Ya, adakah ini buatan anak bangsa? Saya mengacu kepada kemandirian bangsa. Teknologi kita tidak dibuat lalu oleh dalam siapa negeri. yang menginisiasi harus ada program digitalisasi, harus ada pusat data nasional? Memang bagus, ya. Rencananya kelihatannya bagus. Kan ini amanat undang-undang karena Betul, punya satu rencana punya satu pertanyaan data. saya, undang-undang tahun berapa? Digagas oleh Presiden Jokowi kan. Betul, undang-undangnya keluar tahun berapa? 2000. Ini adalah kelanjutan dari agenda reformasi. Oke. Ya, yang akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002, di mana diberikan karpet merah bagi semua peraturan asing yang diadopsi menjadi peraturan atau hukum positif di negara kita. Sadar atau tidak sadar, ya, kita semua saat ini, adik-adik sekalian, kita menjalankan agenda globalisasi. Ini adalah agenda globalisasi. Kita harus paham dulu ada udang di balik batu apa sebenarnya. Kenapa kok kita terburu-buru menjalankan? Perhatikan, ingat, saat ini mereka punya 3 agenda utama. Pertama, money, power, dan terakhir saat ini adalah control population. Nah, kontrol populasi, aim terakhirnya adalah total control. Nah, kontrol population, makanya kenapa agenda digitalisasi dipercepat sejak kemarin pandemi COVID. Ya. Makanya COVID, sekali lagi saya ulangi, itu adalah agenda politik global. Kenapa di belakangnya ada ID, Identity Digital, C-nya Certificate of Vaksin. Jadi semua aplikasi akan menjadi ini. Pak Dharma, Ya. sebelum kita menarik terlalu jauh keluar, balik lagi nih ke masalah fokus kita Saya malam tidak hari mau ini. ditarik ke sana. Saya yang mau tarik supaya kita mendapatkan. Betul, Anda kesana. berindikasi bahwa ini ada agenda global di Bukan sini. ada agenda global, memang ada Memang agenda terjadi global. agenda global. Memang agenda global. Dan itu pemerintah kita menyadari itu atau tidak? Ya. Pemerintah kita menyadari itu atau Tanya tidak? sama mereka. Nah, Kenapa menurut mereka Anda sebagai pengamat geopolitik juga, tahu mereka. mereka tahu? Mereka tahu. Kalau pemerintah tahu, mengapa seolah-olah membiarkan ini? Kalau saya menangkapnya, jadinya ini Mari kita membiarkan. diskusi. Nah, Biar kita tahu kenapa mereka membiarkan. apa menurut Anda? Ya, Kenapa mereka sekarang saya mau membiarkan? tanya, RPJP yang kita laksanakan saat ini, dasarnya siapa yang membuat? Itu adalah endorse dari global. Karena RPJP itu adalah grand design untuk agenda reformasi. Siapa yang menjalankan untuk ini? Kemenpan RB. Oke. Yang menyarankan. Sebentar, saya nggak bisa membiarkan Anda bicara karena kita nggak punya pihak pemerintah yang bisa Ya, justru itu. mengkonfirmasi Ya, kan. tetapi kita harus tahu Betul. bahwa ada agenda. Nah, selaku counterpart pemerintah di DPR, Pak Sukamta, bagaimana Anda merespon Pak Dharma bahwa ini ada agenda global nih yang sedang berlangsung saat ini, termasuk sampai menyerang digital, pusat data digital kita? Ya, saya kira dunia ini memang semua percaturan ya. Jadi antar negara itu berkompetisi, antar bangsa berkompetisi. Kita harus pahami itu dan diakui bahwa setiap bangsa juga punya agenda. Globalisasi juga ada yang ngedrive dan punya agenda. Tetapi itu kembali kepada kita sebagai bangsa. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka sejak tahun 45, nah kita harus punya agenda-agenda sendiri dan berjalan sesuai dengan agenda dan penjadwalan yang sudah kita tetapkan sendiri. Nah, saya kira dalam konteks digitalisasi ini bagian dari tuntutan perjalanan kita sebagai masyarakat dunia ya. Nah, namun demikian kita memang perlu menjalankan itu secara prudent. Jangan sampai ketika kita menjalankan migrasi dari analog ke digital, kita jalankan dengan cara yang sembrono, yang tidak prudent, sehingga itu menjadi sebuah kerawanan dan titik lemah dari bangsa kita. Oke. Nah, saya kira itu poin terpenting saya kira. Oke, Pak Sarwoto, apakah Anda